Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Kali ini kita bakal melanjutkan Donghua Spirit Source of Right pas 107-nya di season 4 kali ini. Tidak lama Chuyun pun datang, dikatakan oleh Litian. Apakah ada hal yang lain yang kurang? Katakan saja. Lantas Chuyun memperlihatkan angin emas yang adalah milik Litian. Chuyun tidak tahu berapa totalnya karena ia tidak menghitungnya. Tapi jumlahnya harusnya lebih dari 1000. 怎么还肯定是你的金风，到底肯定有1万多，这是你的金风。 Mendengar hal itu, nampaknya Litian menjadi terkejut. 10.000 helai angin emas. Diketahui angin emas ini bernilai 1 miliar batu roh. Ditambah lagi benda itu sama seperti hidangan bagi Kaisar Bela Diri. Begitu itu muncul, selalu diambil oleh Kaisar Bela Diri. Ia pun menanyakan kepada Chuyun, apakah benar Chuyun ingin memberikannya angin emas ini. Disampaikan oleh Chuyun itu benar. Jika tidak ada bola kristal emas dari Litian, maka Chuyun harus selalu menunggu di sebelah bola kristal untuk menyerap angin emas. Bantuan dari Litian ini tidak dapat dibandingkan dengan 10.000 helai angin emas. Karena Chuyun bilang seperti itu, maka Litian akan mengambil angin emas ini. Ia pun langsung bergegas untuk menyerap energi emasnya, yaitu sebelum menghilang. Ia pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, Chuyun dengan santai berjalan dan duduk di sebuah batu di sana. Ia sembari melihat kendi dan buah-buahan yang sudah disiapkan oleh Litian. Dikatakan oleh Chuyun perjalanan jauh, tapi sebenarnya Litian tidak memiliki rencana untuk pergi jauh. Ia pun menduga sesuatu dari Litian. Dan benar saja, bahan makanannya semua yang paling biasa dan paling murah. Sepertinya Litian sudah kehabisan uang. Tidak lama ada yang mengetuk pintu. Ia adalah manusia harimau. Manusia harimau itu menanyakan apakah rumah ini terjual dengan cepat. Dan di manakah Litian sekarang? Apakah dia sudah pergi? Dijawab oleh Chuyun bahwa Litian ada di rumah. Tapi Litian sedang mengasingkan diri dan tidak bisa keluar untuk menemui manusia harimau. Mendengar hal itu, manusia harimau pun akan kembali lagi nanti. Ketika itu Chuyun pun menanyakan apa yang diinginkan manusia harimau dari Litian. Dijelaskan oleh manusia harimau sebenarnya beberapa hari yang lalu Litian meminjam sejumlah uang darinya. Ditambah lagi ia sedikit kekurangan uang air-air ini. Daripada itu ia ingin menagihnya kepada Litian. Ditanyakan oleh Chuyun berapa banyak yang Litian pinjam dari manusia harimau. Ternyata Litian meminjam sebanyak 30 juta batu roh dari manusia harimau. Kemudian Chuyun langsung mengeluarkan cincin ruangnya yang jumlahnya 40 juta. Anggap saja batu roh tambahannya untuk beritahukan kepada mereka yang meminjamkan uang kepada Litian untuk datang kepada Chuyun. Chuyun juga melihat sebuah surat hutang dan tidak lama orang-orang itu pun datang. Dikatakan oleh Chuyun, tidak disangka bola kristal yang bernilai 10 miliar, Litian malah meminjam uang 400 juta sebagai hutang. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Litian? Apakah karena hanya Litian merasa nyaman kepada Chuyun? Tidak lama setelah hal itu, akhirnya Litian pun menerobos. Secara otomatis penghalang juga terpasang di sana ketika Litian menembus ranahnya. Kemudian Chuyun memberikan selamat kepada Litian karena telah menyentuh ambang batas Kaisar Bela Diri. Disampaikan oleh Litian, ini berkat angin emas dari Chuyun, ia bisa merasakan sesuatu. Tidak disangka 10.000 helai angin emas yang diberikan oleh Chuyun jauh lebih murni daripada angin emas yang ada di pasaran. Misteri angin yang terkandung di dalamnya sulit dipahami dan rumit. Pada saatnya nanti pemahaman sudah cukup mendalam, pasti bisa naik ke ranah Kaisar Bela Diri. Ketika itu juga Chuyun mengatakan ia tahu bahwa Litian kuat. Tetapi angin emas tidak begitu langka dan berharga bagi Chuyun. Litian menduga sepertinya Chuyun memiliki sejumlah besar angin emas. Ia pun berniat akan membelinya. Tapi bahkan Kaisar Bela Diri pun akan bangkrut. Tapi persahabatan seorang pria itu seperti air.
Bahkan teman sekalipun tidak boleh merugikan orang lain. Dan ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Sedangkan Chuyun bergumam, formasi penangkap angin mengumpulkan terlalu banyak angin emas. Jika menjualnya dalam jumlah besar, itu akan didambakan oleh para kaisar bela diri. Chuyun berpikir lebih baik buka aula dan digunakan untuk merekrut anggota. Ditambah lagi, Li Tian memiliki kepribadian yang tinggi dan tidak akan meminta angin emasnya tanpa bayaran. Ini adalah ide yang bagus untuk memberikan Li Tian pekerjaan. Disampaikan oleh Chuyun, ia akan mendirikan aula Phoenix emas di kota tanpa angin. Maukah Li Tian menerima tawaran Chuyun, yaitu untuk menjadi master di aula Phoenix emas? Setiap bulan Chuyun akan menyediakan sejumlah besar angin emas untuk digunakan sebagai gaji bagi para anggota aula emas Phoenix. Sebagai master aula, Li Tian akan mendapatkan gaji bulanan sebanyak 1000 angin emas. Mendengar itu, Li Tian langsung menghormat kepada Chuyun. Dia siap untuk menjadi bawahan dari Chuyun dan juga siap menerima perintah dari Chuyun. Namun Chuyun langsung membantu Li Tian berdiri. Chuyun tidak bermaksud seperti itu. Dikatakan oleh Li Tian, ia tahu Chuyun tidak bersungguh-sungguh, tapi jika hanya sebatas teman, hubungan antara dua orang seberapa dekat pun pada akhirnya tetap memiliki batas. Hanya dengan menjadi bawahan dari Chuyun, kita dapat benar-benar menjadi sangat dekat. Jadi ia akan menjadi pelayan dan siap membantu Chuyun. Mendengar itu, Chuyun bergumam. Ia awalnya hanya menganggap Li Tian sebagai teman, namun Li Tian bersikeras untuk tetap menjadi bawahannya. Tapi menjadi bawahan bukan berarti rendah. Hanya saja dalam kerjasama mereka, Chuyun akan menjadi tuannya. Ditegaskan oleh Chuyun karena Li Tian bersikeras. Tentu saja Chuyun akan sangat senang dan bersyukur. Tapi Li Tian jangan menyesal. Dikatakan oleh Li Tian tidak ada yang ia sesali di masa lalu. Mereka belum lama berteman, tetapi ia percaya pada karakter dan integritas dari Chuyun. Hingga akhirnya, kalau begitu, aula Phoenix akan diserahkan kepada Li Tian. Li Tian memberitahu selama ada banyak angin emas yang tersedia, sangat mudah untuk mendirikan aula Phoenix. Akan tetapi aula Phoenix emas, aula macam apa itu, ucap Li Tian? Dan misi dari apa aula ini juga? Dijelaskan oleh Chuyun, setiap organisasi membutuhkan filosofi utama. Jika tidak, bahkan jika kita mengumpulkan banyak orang, itu tetap hanya sekelompok orang. Ketika itu, Chuyun mengingat ketika Gumam menanyakan apakah mereka akan pergi ke Zhongzhou. Dikatakan oleh Chuyun, umat manusia sedang menghadapi situasi yang menyedihkan. Bagaimana mungkin orang-orang ini tega memulai konflik internal di sini? Dan ini benar-benar bodoh. Ditambah lagi ketika di perjalanan ke jurang tanpa angin, Chuyun bertanya-tanya apakah tikus-tikus ini adalah makhluk abis. Mengapa ia tidak bisa merasakan nafas abis? Dijelaskan oleh senior Chun Feng, mereka hanyalah tikus-tikus kecil. Menurut Chuyun, apakah kelima Supreme Emperor umat manusia adalah vegetarian? Makhluk abis yang sesungguhnya, jika sesederhana itu, umat manusia pasti sudah mengambil alih tempat ini sekarang. Terlebih lagi ketika dikatakan oleh Supreme Emperor S, penalaran melalui meditasi, ia menyadari betapa gawatnya situasi. Hal ini bahkan di luar dugaannya. Jika situasi terus memburuk, umat manusia akan binasa. Kembali kepada Chuyun, ia mengatakan sekarang kondisi umat manusia benar-benar bahaya. Ada pasukan iblis yang mengawasi dari luar di dalam. Kekuatan yang dipimpin oleh Supreme Emperor juga berperang satu sama lain. Namun di dunia bawah tanah ini, 5 kekuatan utama tinggal bersama di kota tanpa angin. Meskipun ada pertentangan, namun di antara satu sama lain juga muncul perasaan tertentu. Dijelaskan oleh Chuyun, misi dari aula Phoenix emas adalah untuk menghilangkan konflik, menyatukan pikiran dan menjaga perdamaian dunia.
Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Right part ke-107-nya di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan di-update setelah episode barunya muncul, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga jangan lupa dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.